Kuliah akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para mahasiswa semua yang berbahagia pada malam hari ini, terima kasih atas kehadirannya di mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak. Pada malam hari ini kita akan membahas materi perkuliahan selama kurang lebih 2 jam ya, atau 1,5 jam. Kita mulai jam 7, nanti berakhir di pukul 8.30. Kegiatannya nanti sesi pertama Bapak akan memaparkan tentang psikologi perkembangan anak, kemudian dilanjut nanti dengan tampilan ya dari kelompok kalian yang menyampaikan hasil kelompok diskusinya. Mohon izin untuk share screen. Apakah ini sudah terlihat di layar mahasiswa semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, tinggal di slideshow ya, sebentar. Bentar ya, sepertinya ada masalah tampilan nih. Bentar, saya slideshow dulu. Ini terlalu kecil ya ukurannya ya. Baik, kita mulai ya perkuliahan pada malam hari ini. Judulnya tentang perkembangan anak ya. Psikologi perkembangan anak. Kita akan belajar apa itu psikologi anak dan apa itu perkembangan anak ya. Psikologi anak itu merupakan fenomena psikologis dari usia prasekolah dan usia sekolah anak. Jadi fenomena itu sebuah gambaran ya, sebuah gejala psikologis dari anak yang usia prasekolah, belum sekolah ya, sampai usia sekolah. Nah, anak mengalami perkembangan, namanya perkembangan anak. Nah, perkembangan itu, pola perkembangan anak pada aspek perkembangan tertentu. Apa bedanya psikologi anak dengan psikologi perkembangan anak? Kalau psikologi anak itu isi atau hasil perkembangan, sedangkan psikologi perkembangan anak itu merupakan proses perkembangan. Pada psikologi anak, peran lingkungan dan pengalaman. Sedangkan pada psikologi perkembangan anak, itu kurang menitik beratkan peran lingkungan dan pengalaman. Pada psikologi anak, itu mempelajari bidang perilaku anak yang berbeda. Pada psikologi perkembangan anak, menemukan apa saja karakteristik perubahan usia, penampilan, perilaku, minat, tujuan dari satu perkembangan ke periode lainnya. Pada psikologi anak fokus pada usia pra sampai sekolah. Nah, kalau psikologi perkembangan anak itu fokus pada usia lahir sampai pubertas. Ada 3 alasan utama psikologi perkembangan.
para ilmuwan punya motivasi yang lebih kuat untuk mempelajari masalah praktis yang mempengaruhi penyesuaian pribadi dan sosial seorang anak. Lebih sulit mempelajari beberapa bidang perkembangan daripada lainnya. Sedikit sekali penelitian yang telah dilakukan sehingga sulit menelusuri pola perkembangan dengan gambaran yang lengkap. Ini adalah alasan psikologi perkembangan. Hal yang mendorong penelitian ilmiah tentang anak, pertama penyelesaian masalah itu praktis ya. Keyakinan tradisional teori perkembangan anak menguji bukti dari penelitian ilmiah. Hambatan, ini ada hambatan dalam melakukan penelitian ilmiah tentang anak ya, karena ada keyakinan tradisional. Keyakinan tradisional itu keyakinan orang awam ya. Mendapatkan anak untuk penelitian ilmiah itu memang sulit ya. Kemudian menemukan metode yang sesuai dengan tepat secara ilmiah juga mengalami kesulitan, hambatan. Ada penelitian laboratorium, ada penelitian lapangan, ada pendekatan cross-seksional dan longitudinal. Subjek manusia vs hewan ya. Kadang kalau penelitian manusia menggunakan hewan, misalnya menggunakan tikus gitu ya, bagi penelitian. Itu karena kalau manusia dijadikan langsung penelitian itu kurang etis ya. Kemudian mengendalikan ketepatan data. Ini yang sebuah hambatan ya. Nah, selanjutnya fungsi mengetahui perkembangan anak. Pertama dengan kita mengetahui perkembangan anak, maka membantu mengetahui apa yang diharapkan oleh anak. Kemudian membantu untuk menyusun pedoman dalam bentuk skala, misalnya tinggi, berat, usia, tinggi, usia mental, dan perkembangan sosial emosional. Berikutnya membantu sebagai bentuk pedoman dalam proses pembimbingan yang tepat. Membantu mempersiapkan anak dalam menghadapi perubahan. Nah, ini fungsi daripada mengetahui perkembangan anak ya. Bagaimana seorang anak itu harus kita ketahui perkembangannya, agar mengetahui kita bisa membantu ya bagi pedoman atau mempersiapkan anak menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi. 10 prinsip perkembangan anak. Pertama, perkembangan itu menyangkut nanti ada perubahan, ada tujuan perkembangan ya, adalah realisasi diri. Jadi anak punya realisasi diri atau aktualisasi diri ya, itu merupakan wujud daripada perkembangan. Perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya. Jadi artinya awal-awal perkembangan itu harus kita perhatikan ya, agar perkembangan selanjutnya menjadi lebih baik. Kalau perkembangan awal nggak diperhatikan, maka perkembangan selanjutnya akan menjadi terhambat. Perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. Jadi artinya sebuah perkembangan itu merupakan hasil dari kematangan ya, dan belajar. Kalau dia udah dewasa, matang, dan mau belajar, itu akan menentukan ya perkembangan. Pola perkembangan dapat diramalkan. Ke depan itu mau bagaimana bisa diramalkan ya, dari keadaan sekarang atau kondisi sekarang. Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan, perkembangan berkesinambungan dan saling berkorelasi. Jadi mempunyai ciri-ciri tertentu ya yang bisa diramalkan. Perbedaan individu disebabkan oleh pengaruh bawaan dan lingkungan ya. Jadi kalau seorang anak itu memiliki perbedaan beberapa individu, itu disebabkan oleh pengaruh bawaan genetik dari ayah dan ibu, dan pengaruh lingkungan di mana dia tempat tinggal akan mempengaruhi perkembangan dari anak tersebut. Ketujuh, periode perkembangan yang disebut ada nanti periode pranatal ya, sebelum lahir, natal itu saat kelahiran, pasca natal setelah lahir, terdapat saat-saat keseimbangan, ada juga ketidakseimbangan, ada perilaku normal dan perilaku negatif yang dibawa sebelumnya. Itu yang namanya perilaku bermasalah. Ya. Setiap periode perkembangan terhadap harapan sosial, jadi harapan hidup dan harapan sosial itu harapan untuk
berinteraksi sosial sesama manusia ya. Setiap bidang perkembangan mengandung kemungkinan berbahaya baik fisik maupun psikologis ya, pasti ya. Ada kemungkinan berbahaya ya, karena perkembangan itu baik fisiknya maupun psikologis ya, secara mental. Dalam setiap periode dalam tahap perkembangan, kebahagiaan itu bervariasi. Tahun awal biasanya paling bahagia, dan masa puber biasanya paling tidak bahagia. Jadi masa pubertas itu karena ada pengaruh-pengaruh hormonal ya dalam tubuhnya, sehingga dia akan mengalami perubahan kejiwaan ya, dalam arti pubertas ya, balik ya, seperti itu. Nah, ada upaya relasi diri anak ini. Pada anak itu ada realisasi ya diri ya. Yang pertama kesehatan diri. Itu penting kita perhatikan agar tubuhnya tetap sehat ya. Ada gangguan bebas gangguan fisik yang serius, nah, kita hindarkan. Konsep yang diri yang baik itulah penerimaan diri. Dia mau menerima teman-temannya. Jadi tidak baik hidup menyendiri, harus menerima diri dan menerima orang lain. Lingkungan yang mendukung, kemudian memberikan tujuan yang realistis, mendukung anak untuk mengerti dirinya sendiri, menanggulangi perilaku asosial anak, dan membantu sosialisasi anak ya. Ini adalah upaya bagaimana merealisasikan diri seorang anak. Jenis perubahan nanti yang akan dihadapi anak itu pasti ada berbagai macam perubahan ya. Perubahan ukuran, tinggi, berat badan, ya itu pasti berubah. Perubahan proporsi itu jatahnya ya, jatah makan dan sebagainya, ada perubahan proporsi. Beda ya, semakin usia nambah, maka proporsinya akan semakin nambah. Hilangnya ciri lama, ya ciri lama pemalu menjadi tidak malu, ya kan. Kemudian yang biasanya biasa tidak tidak rapi menjadi rapi gitu ya, ciri lamanya hilang, mendapatkan ciri-ciri yang baru ya. Jadi jangan kaget, seorang anak pasti akan mendapatkan ciri-ciri yang baru, baik perubahan sekunder maupun perubahan-perubahan yang lainnya ya. Faktor yang mempengaruhi sikap anak terhadap perubahan. Nah, ini biasanya ada kesadaran anak terhadap perubahan. Bagaimana perubahan mempengaruhi perilaku mereka, sikap sosial terhadap perubahan, ada reward punishment, sikap sosial dipengaruhi bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi penampilan anak. Sikap budaya mempengaruhi cara orang memperlakukan anak sebagai akibat perubahan. Nah, ini faktor yang mempengaruhi sikap anak terhadap perubahan. Kondisi yang mempengaruhi perkembangan awal, nah ini kondisinya nih ya. Pertama, hubungan antar pribadi yang menyenangkan. Ya, kalau misalnya hubungan yang menyenangkan, pasti akan perkembangan awalnya bagus ya. Ada keadaan emosi juga, pola asuh. Pola asuh menentukan apakah dia diasuh oleh siapa, ya kan, bagaimana cara mengasuh, kan mempengaruhi kepribadian. Peran dalam keluarga, apa dia anak sulung, apa anak bungsu. Biasanya kalau anak sulung itu sebagai pemimpin, anak bungsu biasanya pengennya dipimpin ya. Struktur keluarga di masa anak, ada besar, ada kecil ya, ada rangsangan lingkungan. Nah, lingkungan akan berpengaruh. Kriteria untuk menentukan kesiapan belajar. Nah, ini nanti kaitan dengan kalian sebagai guru ya, di sekolah, maka bisa menentukan kriteria untuk menentukan kesiapan belajar di anak. Kita lihat minat belajarnya, kemauan belajar, minat yang bertahan ya, siap enggak dia untuk belajar ya, dan kemajuan-kemajuan ya. Meramalkan perkembangan berguna untuk, nah ini kita kalau bisa meramal perkembangan ya, bisa untuk ukuran kematangan, bisa perencanaan pendidikan yang lebih baik, persiapan tahap berikutnya, perencanaan pekerjaan, dan untuk adopsi ya, misalnya mengadopsi anak ya. Penyebab berbeda individu, nah tadi ya ada dua,
individu itu berbeda-beda, tidak sama, karena kita atau semua manusia itu dilahirkan dari keturunan berbeda-beda, Bapak Ibu kita berbeda-beda ya, faktor herediter, itu namanya faktor genetik. Jadi gen itu mempengaruhi sifat, karakter, dan semuanya. Kemudian faktor lingkungan, di mana anak-anak berada, itu akan mempengaruhi individu ya, faktor lingkungan. Lingkungan gimana? Lingkungan pertanian, lingkungan pantai, lingkungan kota, lingkungan desa, itu akan mempengaruhi anak itu dalam perkembangannya. Kalau periode perkembangan ada beberapa tahap ya. Ada yang namanya periode pralahir sebelum kelahiran, ini berarti di dalam kandungan ibu. Ada namanya masa kelahiran atau neonatus ya. Ada periode bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Ada masa kanak-kanak 2 tahun sampai remaja. Nanti ada kanak-kanak awal itu 2-6 tahun ya. Masa anak akhir 6 sampai 13 ya kan. Ada masa pubertas 12 sampai 16 tahun. Faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas perkembangan. Nah, ini bantuan dalam penguasaan, ada perkembangan fisik yang dipercepat, kekuatan dan energi di atas rata-rata untuk usaha tertentu, ada kecerdasan itu ya, lingkungan mendukung, bimbingan belajar dari orang tua dan guru, ada motivasi belajar dan kreativitas. Tapi juga ada hambatan ya, ada kelambatan perkembangan, ada kesehatan yang buruk, cacat tubuh, maaf ya, tidak ada kesempatan bimbingan, belajar, ada rasa takut, itu juga akan mempengaruhi hambatan-hambatan dalam penguasaan. Hal seperti ini harus mahasiswa pahami ya. Kenapa kita berbeda-beda? Karena memang ada bantuan, ada juga hambatan. Nah, bahaya perkembangan berasal dari kadang ada dari diri sendiri. Ya misalnya nekat ya, nekat itu apa ya istilahnya memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk melakukan sesuatu namanya nekat. Nah, lingkungan nih tidak diawasi, lingkungan yang tidak terkendali atau tidak diawasi itu menyebabkan akan mempengaruhi anak-anak ya, lingkungan ya, akan mempengaruhi kepribadian anak. Nah, sebenarnya esensi bahagia ini yang penting sekali ya. Jadi pada dasarnya anak-anak itu hidup harus bahagia, ya harus senang. Itu kalau ada penerimaan, saling diterima dalam lingkungan ya, dalam kelompoknya, tidak dikucilkan ya, ada kasih sayang dan juga ada prestasi. Jadi kalau dia berprestasi, ada penerimaan kasih sayang, itu pasti akan muncul kebahagiaan pada anak itu. Kalau dia bahagia, berarti untuk pembelajaran akan lebih nyaman ya. Nah, bagaimana kebahagiaan mempengaruhi penyesuaian masa anak? Nah, anak bahagia biasanya sehat dan energik ya. Kita lihat kalau anak-anaknya tidak sehat, tidak energik, berarti kurang bahagia. Jadi kelihatan dari tampilannya. Anak bahagia mengalihkan energi pada kegiatan yang bertujuan. Nah, pasti kalau anak-anak yang bahagia itu akan mengalihkan semua tenaga, energi, kegiatan yang bertujuan. Kalau nggak ada tujuan, pasti dia nggak akan mau. Gitu ya. Karena buat apa? Gitu ya. Kebahagiaan mewarnai wajah, kelihatan dari ekspresinya. Ya, dia tampan, cantik, atau berseri-seri, ya itu kelihatan. Kalau wajahnya pucat dan tidak bahagia akan kelihatan, murung, ya itu kelihatan. Kebahagiaan membuat anak memiliki motivasi yang kuat. Ya, jadi kita harapkan anak-anak bahagia biar membuat motivasi yang kuat. Anak bahagia menerima kekecewaan secara lebih tenang. Ya, jadi kalau misalnya dia sedang keadaan bahagia, ya sering berolahraga, sportivitas, walaupun ada hal-hal yang kurang sesuai, kecewa, dia akan tenang, tidak langsung frustasi atau bunuh diri ya, seperti itu. Kebahagiaan mendorong hubungan sosial, pasti. Anak-anak yang bahagia dia akan mendorong hubungan sosial, ya berteman dengan baik. Kebahagiaan dapat berkembang menjadi kebiasaan. Akhirnya yang terakhir, kebahagiaan meletakkan dasar bagi keberhasilan. Anak-anak yang berhasil berprestasi itu diawali dari kebahagiaan. Nah, ini yang kita harapkan ya.
sebagai guru nanti harus mengerti ini, apa namanya, hal-hal yang mempengaruhi kebahagiaan pada peserta didik ya. Ini harus kita perhatikan. Oke, selesai. Ini yang slide pertama, nanti ada slide kedua. Tapi sebelum ke sana, itu dulu ya, tampil dari apa namanya, tampil apa namanya, diskusi kelompok ya. Kelompok berapa sekarang? Kelompok 2 ya? Kelompok Fikri, Pak. Iya, Ya. Pak, kelompok 2. Ya, silahkan untuk tampil. Kalau menggunakan itu HP apa laptop? HP, Pak. Bisa nggak nampil? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah. Ya, coba silahkan diserahkan Kelompok kepada Fikri, kan? kelompok 2 ya. Iya, Pak, kelompok 2. Silakan. Yuk, paparkan silahkan. Sayang. Atau ini moderator dulu. Ya, moderatornya siapa? Ya, mulai aja. Aduh. Bisa dulu, sendiri. Silakan Teh Habibah mulai. Bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jawab. Yang saya hormati Bapak dosen. Begitu, masih berapa? Ya, termute ya. Tadi itu nggak kedengeran. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ayo semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Sudarno MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang konsep dan tugas perkembangan. Saya Siti Nur Habibah sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi kali ini. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi pada malam hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, yang kelima masukan dari dosen pengampu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu penyajian materi, saya memberi kesempatan kepada para presenter untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi pertama. Pengertian tugas perkembangan menurut Robert Harvey. Menurut Robert, suatu tugas perkembangan adalah suatu tugas yang timbul pada suatu periode tertentu dengan perkembangan seorang. Tugas perkembangan merupakan petunjuk-petunjuk yang memungkinkan seorang memahami apa yang diharapkan masyarakat daripadanya pada suatu umur tertentu. Pembagian tugas-tugas perkembangan untuk masing-masing fase dari sejak masih bayi sampai usia lanjut dikemukakan oleh Robert sebagai berikut. Tugas-tugas 1, tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Maaf, ini nggak ada slide-nya tampil ya? Emang nggak ada? Nggak pakai Word atau PPT, nggak? PPT ada, Pak. PPT ada, Pak. Tapi kan ini di HP ya, susah. Di HP. Ngirimnya bagaimana, Pak? Oh ya udah. Tapi udah di-share ke grup. Udah, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Belum. Silakan dibacakan aja lah.
Yo, lanjut. Alhamdulillah. Tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Belajar berjalan, belajar berbicara, belajar memakan makanan yang padat, belajar mengatur buang air kecil dan besar, belajar membedakan jenis kelamin, membentuk konsep dari kenyataan sosial dan fisik yang sederhana, belajar membedakan antara yang benar dan yang salah. Tugas-tugas perkembangan pada anak pada masa kanak-kanak, belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk permainan yang sederhana, belajar bergaul dengan teman sebaya, belajar menyesuaikan diri dengan keadaannya sebagai wanita atau pria, memperkembangkan keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung, memperkembangkan konsep-konsep bagi kehidupan sehari-hari, memperkembangkan sikap-sikap terhadap kelompok dan lembaga dalam masyarakat. Tugas-tugas perkembangan pada masa remaja. Menerima keadaan jasmaninya dan menerima serta menjalankan perannya sebagai pria dan wanita, mengadakan hubungan baru dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin, terutama dengan anak lawan jenis, mencapai keberhasilan emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya agar supaya jangan terlalu terikat, mendapatkan kepastian mengenai kebebasan ekonomi, memilih dan mempersiapkan diri bagi suatu jabatan, memperkembangkan keterampilan dan konsep-konsep intelektual yang perlu untuk hidup menjadi warga negara yang baik, menginginkan dan dapat bertingkah laku yang dapat diterima oleh masyarakat, mempersiapkan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, menentukan dengan penuh kesadaran nilai-nilai yang sesuai dengan suatu gambaran mengenai keadaan di dunia. Tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa awal, memilih calon suami atau istri, belajar hidup bersama suami atau istri, memulai hidup bersama keluarga, mengasuh anak-anak, menyelenggarakan rumah tangga, mulai bekerja, mulai bertanggung jawab sebagai seorang warga negara, mendapatkan kelompok sosial yang sesuai baginya. Tugas-tugas perkembangan pada masa setengah sebaya, mendapatkan tanggung jawab sebagai orang dewasa yang menjadi warga negara dan hidup bermasyarakat, menentukan dan hidup sesuai standar hidup yang berhubungan dengan ekonomi, membantu anak-anak remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab dan berbahagia, memperkembangkan keaktifan dalam masa senggang yang sesuai bagi orang dewasa, menyesuaikan diri dengan orang tua yang sudah usia lanjut. Tugas-tugas perkembangan pada masa tua, menyesuaikan diri, ada berkurangnya kekuatan fisik dan kesehatan, menyesuaikan diri untuk masa pensiun dan penghasilan yang berkurang, menyesuaikan diri pada meninggalnya suami atau istri, mengadakan hubungan yang erat pada orang-orang yang seumur. Ini paparannya sudah apa belum? Materi selanjutnya yaitu sumber tugas perkembangan. 1 yaitu kematangan fisik, misalnya belajar berjalan karena kematangan otak-otak kaki. B. Belajar bertingkah laku, bergaul dengan jenis kelamin yang berbeda pada masa remaja. C. Kesiapan fisik balita membuatnya mulai belajar berjalan dan berbicara. 2. Tuntunan masyarakat secara kultural, yaitu A. Belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar berorganisasi. 3. Tuntunan dari dorongan dan cita-cita individu sendiri. A. Memilih pekerjaan, memilih teman hidup. 4. Tuntunan norma agama. A. Taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Berbuat pada sesama manusia. B. Hukum perkembangan, yaitu 1. Hukum konvergensi, 2. Hukum mempertahankan dan mengembangkan diri,
3. Hukum masa peka. 4. Hukum kesatuan organisasi. 5. Hukum rekapitulasi. Yang keenam yaitu hukum tempo dan ritme perkembangan. 7. Hukum predestinasi. 8. Baik, saya akan melanjutkan. C. Tugas perkembangan masa anak dan remaja, serta implikasinya dalam pendidikan. Memperhatikan banyak faktor kehidupan yang berada di lingkungan remaja, maka pemikiran tentang penyelenggaraan pendidikan juga harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Sekalipun dalam penyelenggaraan pendidikan diakui bahwa tidak mungkin memenuhi tuntunan dan harapan seluruh faktor yang berlaku tersebut. 1. Pendidikan yang berlaku di Indonesia, baik pendidikan yang diselenggarakan di dalam sekolah maupun di luar sekolah, pada umumnya diselenggarakan dalam bentuk klasikal. Penyelenggaraan pendidikan klasikal ini berarti memberlakukan sama semua tidak pendidikan kepada semua remaja yang tergabung di dalam kelas, sekalipun masing-masing di antara mereka sangat berbeda-beda. 2. Beberapa usaha yang perlu dilakukan di dalam penyelenggaraan pendidikan sehubungan dengan minat dan kemampuan remaja yang dikaitkan terhadap cita-cita kehidupan antara lain adalah A. Bimbingan karir dalam upaya mengarahkan siswa untuk menentukan pilihan jenis pendidikan dan jenis pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. B. Memberikan latihan-latihan praktis terhadap siswa dengan berorientasi kepada kondisi tuntunan lingkungan. C. Penyusunan kurikulum yang komprehensif dengan mengembangkan kurikulum muatan lokal. 3. Keberhasilan dalam memilih pasangan hidup untuk membentuk keluarga banyak ditentukan oleh pengalaman dan penyelesaian tugas-tugas perkembangan masa-masa sebelumnya. Untuk mengembangkan model keluarga yang ideal, maka perlu dilakukan A. Bimbingan tentang cara pergaulan dengan mengajarkan etika pergaulan lewat pendidikan budi pekerti dan pendidikan keluarga. B. Bimbingan siswa untuk memahami norma yang berlaku baik di dalam keluarga, sekolah, maupun di dalam masyarakat. Untuk kepentingan ini diperlukan arahan untuk kebebasan emosional dan orang tua. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada para presenter yang telah menyampaikan materinya. Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan untuk 3 orang penanya. Ebiba. Iya, Teh Sinta. Izin bertanya. Ya, boleh. Suaranya agak keras ya, Teh. Oh iya. Ada nggak? Kurang kedengar Teh suaranya Teh. Oh, oke ya Pak. Gimana Teh Biba? Ya, kedengaran. Oke. Tadi disebutkan tugas-tugas perkembangan ya. Iya. Nah, lalu jika tugas perkembangan itu tidak tercapai, apa yang akan terjadi? Iya. Udah Teh Biba?
juga Teh. Makasih. Untuk penanya kedua, dipersilakan. Bagaimana jika tugas perkembangan tidak tercapai? Untuk penanya kedua, Dijawab dulu aja sambil nunggu. oh iya baik Pak. Ayo silahkan, mana kelompok 2 kok diam? Iya Pak, sebentar. Tanya jawabannya dulu Pak. Anggota kelompoknya mana yang lain? Enggak aktif ya? Iya. Yang lain mana? Ini ada Pak. Mau dijawab? Ya, langsung ditanggapi, jangan lama-lama. Gak apa-apa. Coba dibacain lagi tadi tugas perkembangan itu apa tadi kan. Terus kalau tidak tercapai bagaimana gitu. Tuh ada yang angkat tangan lagi, ada yang bicara lagi, mau tanya. Ya silakan yang lain ditanggapi, jangan diem. Ya baik Pak, untuk tugas-tugas perkembangan pada masa bayi dan awal masa kanak-kanak. Tadi kan sudah dibacakan ya, dan sudah dijelaskan. Terus pertanyaannya, bagaimana jika tugas perkembangan ini tidak tercapai? Apabila apa yang terjadi jika tugas perkembangan itu tidak tercapai? Maka dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dari anak itu, yaitu anak menjadi kurang percaya diri, memiliki konsep yang rendah, dikucilkan dari lingkungan, dicemooh, dan kesulitan dalam memenuhi standar sosial yang lain. Mungkin
Itu Pak dari jawabannya. Bagaimana untuk Sinta jawabannya? Apabila kurang jelas atau kurang memahami, biasa ditanyakan langsung kepada Bapak yang lebih memahami dibanding saya. Iya, terima kasih. Sudah, Jim. Ya, sama-sama. Ya. Sama-sama. Baik, untuk penanya yang kedua. Itu udah melalui chat teh. Ayo disampaikan aja pertanyaannya. Baik, saya sampaikan. Izin bertanya. Tolong berikan contoh perkembangan dalam hukum konvergensi dan bagaimana apabila ada yang berlawanan dengan hukum konvergensi tersebut. Terima kasih. Ya baik, Sal, saya akan jawab ya pertanyaannya bagaimana contoh dari hukum konvergensi. Ya, contohnya kan di sini sudah disebutkan. Ya, pandangan lama itu dikuasai oleh aliran investigasi atau ininya ya sejak lahir ya. Sejak anak lahir, ia membawa bakat, kesanggupan, atau potensi untuk dikembangkan dan sifat bawaan terbentuk. Jadi contohnya yaitu si anak itu punya kebiasaan dari kecil, potensi bawaan, nah itu menjadi suatu contoh dari hukum konvergensi. Ya, sebagai tadi yang disebutkan, misalkan punya sifat bawaannya atau apapun yang dari kecilnya sampai sekarang, nah itu menjadi contohnya dari hukum konvergensi. Ya ada lagi mungkin contoh dari yang lainnya, misalkan lingkungannya. Ya, hukum konvergensi misalkan si anak itu lingkungannya itu pedesaan, ketika dia sudah besar mungkin dia akan membawa seperti halnya dia itu orangnya deso atau gimana, contohnya misalkan begitu, dia akan membawa sifat seperti itu misalkan, atau ke potensinya seperti dia dari lahir dia hidupnya di desa, ketika dia ke kota mungkin sudah besar mungkin terbawa kehidupan seperti misalkan di rumahnya dia itu di kecilnya didik seperti ini. Mungkin sampai sudah tuanya ataupun mungkin sampai dia rumah tangga mungkin akan sama perilakunya seperti itu. Mungkin itu contohnya. Ya. Bagaimana Mas Sahal, kalau misalkan lebih kurang jelas atau kurang memahami, bisa diulang kembali nanti masalah hukum konvergensinya, nanti bisa dicari-cari yang lain dari buku yang lebih jelasnya.
Bagaimana Saudara Seral dengan jawabannya? Itu bagaimana kalau misalkan ada yang berlawanan dalam hukum konvergensi tersebut? Berlawanan dari hukum tersebut. Silahkan ke yang berikutnya lagi ya. Ini kan ada yang raise hand nih. Ada 2 lagi itu. Baik, untuk penanya yang ketiga. Oh, di chat. Dari Teririn ya? Iya, terima kasih. Pertanyaannya dari Teririn, minta tolong jelaskan pengertian dari hukum-hukum yang ada di makalah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Teririn ya. Untuk menjelaskan hukum-hukum perkembangan. Nah, di dalam hukum perkembangan itu kan ada 7 hukum. Yang pertama yaitu hukum konvergensi. Nah, hukum konvergensi itu hukum yang menekankan kepada pengaruh gabungan antara pembawaan dan lingkungan. Nah, yang kedua, contohnya mungkin tadi udah dijelasin sama Agil. Yang kedua yaitu hukum mempertahankan dan mengembangkan diri. Nah, maksud dari hukum ini itu dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Kemudian disusul dengan dorongan yang mengembangkan diri. Yang ketiga yaitu hukum masa peka. Nah, masa peka adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Oke, berarti disudahin aja ya. Tanya jawabnya udah selesai. Selanjutnya masih ada lagi ya, 1 slide lagi, 1 file lagi PPT. Ya, diskusinya udah selesai ya. Nah, kelompok 2 ya, udah selesai. Ya, Pak. Baik, untuk acara selanjutnya itu penutup. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kawan-kawan. Oke, kita akan 1 slide lagi ya, materi untuk kuliah malam hari ini ya. Share screen dulu.
Oke. Apakah ini sudah terlihat ya? Sudah belum? Sudah Pak, sudah Pak. Sudah ya. Baik para mahasiswa semua, berikutnya kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan ya. Ada perbedaan ya antara pertumbuhan dan perkembangan ya. Kita lihat pada beberapa hewan ya, pertumbuhan itu ada yang cepat, ada yang statis, ada yang cenderung menurun, ada masa baktinya pendek gitu ya. Itu sebuah pertumbuhan. Kemudian ada perkembangan lambat, ada yang terus meningkat, ada masa baktinya panjang, dan juga ada yang dinamis hidupnya ya. Jadi beda-beda perkembangan. Manusia dapat merubah ya kehidupannya. Manusia yang mengendalikan hewan, manusia yang membuat kesejahteraan dunia. Ya, jadi manusia itu karena memiliki akal budi ya, memiliki akal pikiran, sehingga dia bisa merubah kehidupannya menjadi lebih baik ya, membuat sejahtera. Nah, ini perbedaan antara pertumbuhan dengan perkembangan ya. Kalau pertumbuhan itu adalah suatu proses perubahan secara kuantitatif ya. Kuantitatif, jadi bisa dinyatakan dengan angka-angka pada aspek-aspek fisik maupun psikis ya, mengarah pada kondisi yang lebih matang. Sedangkan perkembangan itu proses perubahan secara kualitatif ya. Jadi tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka ya. Pada aspek fisik, psikis mengarah pada kondisi lebih matang ya. Semuanya mengarah pada kematangan ya, tapi beda-beda. Jadi kalau pertumbuhan itu misalnya ini tinggi misalnya ya, tinggi badannya berapa, itu tumbuh besar badan, berat badan ya. Nah, kalau perkembangan itu pada kematangan ya, kreativitas. Apakah dia ada perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan psikis, itu namanya perkembangan. Nah, perkembangan terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia. Jadi perkembangan itu merupakan perubahan fisik dan atau psikis secara kualitatif dan atau kuantitatif ke arah lebih matang. Nah, ruang lingkup bahasan ya untuk perkembangan peserta didik itu kita mulai dari namanya di kandungan ya, atau masa konsepsi, nanti ada masa bayi, ada masa kanak-kanak, ada masa anak, dan juga masa remaja ya. Ini semua masa ini dilalui oleh seorang manusia ya, dari kecil sampai dewasa ya. Perkembangan berlangsung dari lahir sampai mati ya. Perkembangan mencakup aspek luas ya. Ada peristiwa belajar, pengalaman dan kematangan, semuanya perubahan yang relatif permanen dalam hidup seseorang. Memang terdapat perbedaan ya kecepatan ya, baik secara intra maupun interindividu. Jadi antara di dalam diri seseorang maupun antar teman-temannya ya, itu berbeda. Ada yang pertumbuhan cepat, lambat, atau pertumbuhannya itu sedang ya. Jadi beda-beda iramanya ya. Namanya individual difference. Ya. Perkembangan berlangsung secara pertama bertahap. Ya, bertahap itu berjalan sedikit demi sedikit, tidak tiba-tiba ya, tidak sporadis ya, pelan-pelan. Kemudian biasanya teratur mengikuti pola yang berlaku umum bagi semua individu, teratur. Jadi artinya pasti mulai dari bayi dulu ya, bayi, anak-anak, remaja, baru dewasa, tua gitu ya. Jadi pasti seperti itu, teratur. Tidak dari bayi langsung tua, tidak. Bayi langsung dewasa, nggak bisa. Tapi mengikuti tahapan-tahapan tertentu. Kemudian perkembangan itu juga kontinu ya, suatu tahap mendasari tahap berikutnya atau kelanjutan dari tahap sebelumnya ya. Kalau misalnya tadinya seperti ini, nanti akan tumbuh ya dan berkembang meneruskan daripada
tahap sebelumnya ya, merupakan kelanjutan. Ya, ada prediksi ke depan mau bagaimana ya, anak-anak tumbuh itu bisa diprediksi. Perkembangan fisik, kalau fisik itu perubahan struktur dan fungsi tubuh panjang waktu ya, ukuran tangan, ukuran kaki, ukuran badan ya, itu namanya fisik. Perkembangan kepribadian itu perubahan pribadi seiring dengan pertumbuhan individu. Ada juga perkembangan sosial, yaitu perubahan karena berhubungan dengan sesama manusia ya. Itu terjadi perkembangan namanya sosial ya. Perubahan sosial karena bergaul dengan teman-temannya. Juga ada perkembangan kognitif. Berarti perkembangan kognitif itu adalah perubahan cara berpikir individu, di mana proses mental menjadi lebih kompleks dan tepat ya. Perkembangan pengetahuannya. Nah, kalian sekarang sedang kuliah, berarti sedang mencari ilmu, perkembangan kognitifnya akan cukup baik ya, akan berkembang pesat ya, terbukti dari idealisnya, ya, cara berbicara dan semuanya ya, itu merupakan perkembangan kognitif. Ada lagi kematangan ya, maturation, itu perubahan biologis yang terjadi secara alami, spontan dan pada aspek genetik. Lagi emosi juga berkembang, menyangkut perubahan-perubahan yang berkaitan dengan aspek rasa emosi itu ya. Emosi itu bukan hanya marah, tapi juga ada emosi itu pemalu misalnya. Emosi itu sedih gitu ya, gembira itu emosi. Ya. Ini kontroversi pandangan perkembangan ya. Ada nature and nurture ya. Continuity and discontinuity. Ada kualitatif and kuantitatif. Ada stability vs instability. Ya. Itulah satu persatu ya. Nature and nurture. Ya, kita lihat. Jadi kalau nature berarti perkembangan ditentukan oleh faktor dasar yang dibawa sejak lahir. Nature-nya ya. Perkembangan ditentukan oleh faktor dasar sejak lahirnya gimana. Ya, itu nature. Kalau nurture berarti perkembangan ditentukan oleh faktor lingkungan, di mana individu tumbuh dan berkembang. Yang ini lingkungan, yang ini adalah sejak lahir ya. Tapi dua-duanya juga berperan ya. Nah, gimana posisi kita? Apakah kalian perkembangannya dipengaruhi oleh genetik lebih dominan atau oleh lingkungan tempat tinggal kalian ya. Continuity vs discontinuity. Berarti continuity itu perkembangan terjadi secara berkesinambungan antara tahap satu dengan tahap berikutnya. Kalau discontinuity, perkembangan merupakan tahapan yang berbeda dan terpisah ya, antara satu dengan yang lain. Gimana kalian posisinya? Apakah termasuk continuity atau discontinuity? Kalau itu berkesinambungan, bertahap ya, itu namanya continue. Tapi kalau enggak discontinue ya. Kuantitatif and kualitatif. Kuantitatif itu perkembangan sangat terukur. Diketahui berapa banyak perubahan yang terjadi ya. Kalau kualitatif itu bersifat kualitatif ya, tidak bisa dinyatakan dengan angka-angka ya. Gimana posisi kita? Stability or instability? Stabil apa tidak stabil? Kalau stabil itu perkembangan membuat kehidupan individu menjadi stabil sehingga memudahkan penyesuaian diri. Nah, kalau instability berarti perkembangan membuat individu menjadi tidak stabil sehingga penyesuaian diri tidak pernah selesai. Ya, tidak bisa beradaptasi. Gimana posisi kita ya? Apakah stabil or instability ya, atau instability? Oke, selesai, hanya itu. Terima kasih semuanya ya atas perhatian dan kehadirannya dalam kuliah ini. Semoga semuanya bermanfaat ya
buat para mahasiswa semua. Oh, nanti mungkin ada rekamannya ya. Amin, ya Allah, amin. Ada yang mau bertanya dulu atau gimana sebelum diakhiri? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, resen atau langsung. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Baik Pak, mungkin sudah cukup Pak. Cukup ya, udah pada ngantuk ya. Oke, kita akhiri kuliah kita pada malam hari. Sama-sama kita tutup dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan.